Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat Jundu Channel dimanapun berada. Alhamdulillah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan di bulan Syawal ini kita membuka lembaran baru. Semoga lebih baik lagi dari sebelumnya, dan mudah-mudahan apa yang kita hajatkan kabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan dari tayangan sebelumnya tentang adab berkunjung ke rumah saudara atau ke rumah orang lain. Nah, pada kali ini tayangan ini menyajikan yaitu adab sebagai sahibul bait. Bagaimana kita adabnya menjamu tamu, melayani tamu, dan memuliakan tamu. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini sebenarnya sudah biasa dilakukan oleh masyarakat Indonesia pada umumnya. Tapi pada hakikatnya belum tentu juga ini semua diketahui oleh kita semua, bahwasanya yang diajarkan oleh orang tua kita dulu ternyata ada di dalam kitab Akhlaqul Banin atau di dalam ajaran agama kita sendiri. Apa sih perbedaannya kita melakukan kebaikan tanpa didasari ilmu dengan melakukan kebaikan dengan didasari ilmu? Perbedaannya sebenarnya tidak sangat signifikan, tapi sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Satu di antaranya adalah jika kita berbuat baik nih tanpa ada dasarnya ilmu, ya hanya mengikuti dari orang tua kita atau orang-orang baik, orang-orang soleh, dan itu sangat bagus dan sangat baik. Artinya kita mengikuti kebaikan dengan mengikuti keteladanan seseorang. Itu sangat luar biasa, sangat baik banget. Itu adalah syiar yang tidak tidak secara langsung. Syiar atau dakwah yang tidak secara langsung adalah dakwah dengan keteladanan, dakwah dengan akhlak. Itu adalah syiar atau dakwah yang paling azim, paling agung. Begitu juga Rasulullah SAW juga pertama yang ditegakkan adalah memperbaiki akhlaknya, memperbaiki akhlak umat Islam. Dengan akhlak maka orang-orang bisa menerima Islam dengan lapang dada, dengan menerima dengan legowo semua. Itu semua dengan sikap akhlak yang baik, akhlak karimah, dan diakui akhlak Rasulullah SAW, akhlak yang sangat terpuji, akhlak yang sangat terbaik. Bahkan sampai musuh-musuhnya atau orang-orang yang membencinya mengakui bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah anak yang sangat baik, anak yang sangat terpuji. Jarang seorang musuh atau seorang yang membenci bisa memuji musuhnya. Hanya ada di Nabi Muhammad SAW. Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita tentang akhlak, tidak menutup kemungkinan kita pun juga seperti itu. Kita pun bisa mengikutinya, kita bisa mengamalkannya. Nah, dalam kali ini adalah tayangan ini mengajarkan kita tentang adab sebagai sahibul bait. Bagaimana cara kita menyajikan atau melayani tamu atau memuliakan tamu. Dan semua ini tertuang dalam kitab Akhlaqul Banin. Apa yang Anda sampaikan semua tertuang dalam kitab Akhlaqul Banin, yang kitab ini merupakan kitab yang sangat masyhur karangan Ustadz Ahmad Baraja. Allah yarham untuk Ustadz Ahmad Baraja. Baik lagi kepada topiknya, apa sih perbedaan mengamalkan kebaikan tanpa didasari ilmu dengan mengamalkan kebaikan dengan didasari ilmu? Kalau dari Anda, pandangan Anda adalah, dan Anda juga dapat juga dari guru-guru Anda semua mengajarkan bahwasanya ibadah tanpa ilmu adalah sia-sia. Tapi bagaimana dengan kebaikan yang dilakukan tanpa dasarnya ilmu? Sebenarnya dilakukan kebaikan tanpa dasarnya ilmu pun juga sangat baik dan sangat bagus karena telah mengikuti keteladanan yang baik. Alangkah baiknya jika kita melakukan sebuah kebaikan dengan didasari sebuah ilmu. Karena apa yang kita lakukan dengan dasarnya ilmu akan mendapatkan pahala yang 2 kali lipat. Contohnya, 1, pahala kebaikan, yang kedua adalah pahala mengamalkan ilmu. Ini sangat luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kasih contoh, yaitu ketika kita melakukan sebuah kebaikan, contoh kebaikan sedekah. Kita nggak tahu nih dasar ilmu sedekah itu apa. Yang kita hanya tahu adalah ketika kita sedekah, maka orang akan memuji kita. Kemudian orang akan menilai kita kebaikan. Orang akan menilai kita adalah orang yang kaya raya dan lain-lain ketika kita sedekah. Tapi kalau kita tahu dasarnya ilmu, bahwasanya sedekah itu adalah sunnah Nabi, mendapatkan pahala dan lain-lain. Kita tahu ini adalah mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebuah keutamaan yang kita lakukan, sebuah kebaikan. Maka ketika kita melakukan kebaikan, maka hilanglah sifat riya kita, hilanglah tuh sedikit, meminimalisir sifat riya kita yang ingin dipuji dan lain-lain. Kata yang kita lakukan adalah murni karena Allah Ta'ala. Contoh lain kebaikan yang lain adalah ketika kita mau menolong seseorang, ya kan, mau menyingkirkan batu deh yang ada di jalan. Kita tahu nih menyingkirkan batu emang baik, ya kan.
Tapi kadang ada juga sempat berpikir biarin aja ya orang yang menyingkirkan. Tapi ketika kita tahu ilmunya, bahwasanya barang siapa yang menyingkirkan gangguan di jalan, maka dia mendapatkan pahala yang sangat besar. Bahkan ada seseorang yang bisa selamat dari api neraka disebabkan sebuah batang pohon yang ada di jalan, kemudian ia singkirkan. Itu bisa menyebabkan dia masuk surga. Karena semua kebaikan kita yang kita lakukan, kita nggak tahu kebaikan mana yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita mengetahui ilmunya, insya Allah apa yang kita lakukan, kebaikan kita yang kita lakukan murni dengan ikhlas karena Allah Ta'ala, tersebab kita mengetahui keutamaan daripada keutamaan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, insya Allah. Dan apalagi dasarnya adalah yang kita lakukan kebaikan ini adalah bersumber dari sunnah Rasulullah SAW, daripada ajaran Nabi Muhammad SAW, yang jika kita lakukan mendapatkan pahala sunnah. Nah, ini yang luar biasa. Di samping kita mendapatkan pahala double, pahala kebaikan, pahala melakukan karena ilmu, yang ketiga adalah pahala karena sunnah. Ini 3 beceter kita dapat. Masya Allah kan? Beda kan? Perbedaan orang yang melakukan kebaikan tanpa ilmu, dia hanya mendapatkan 1. Dia nggak tahu itu adalah sunnah. Dia nggak tahu itu adalah mendapatkan pahala yang sangat besar. Dia hanya mendapatkan pahala kebaikan. Tapi berbeda sama orang yang melakukan kebaikan yang didasari adalah ilmu. Ya, cukup ya sahabat Jundu, karena maka dari itu, walaupun ini penyajian tayangan ini sangat enteng, yang sangat ya apa sih gini, udah biasa sih, apa enggak. Tapi ini yang kita sajikan atau yang kita tanyakan adalah semua adalah ilmu yang bersumber dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yuk kita lanjut kepada bagaimana adab kita sebagai sahibul bait untuk memuliakan tamu dan melayani tamu. Simak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah ketika kita ingin melayani tamu atau menerima sebuah tamu, sambutlah tamu kita dengan wajah ceria, wajah gembira, wajah yang sangat antusias karena kedatangan seorang tamu. Jangan kita datang tuh dengan wajah biasa aja, tapi itu adalah sunnah. Kita harus wajah ceria, tersenyum, dan kita sangat senang atas kedatangannya. Itu yang diajarkan. Makanya kan kalau kita lihat lebaran kita ini, ketika ada tamu kita datang, kita lihat dah orang tua kita, ketika dia menyambut seorang tamu, Masya Allah, ya, dengan riang gembira, ahlan, marhaban, atau enggak, berdatang dari kapan, dan dengan bahasa kita masing-masing yang bentuknya adalah sebuah keceriaan. Dan ini adalah sangat bagus, dan ini merupakan adab yang sangat baik, dan memang merupakan anjuran untuk adab sahibul bait terhadap tamu. Kemudian apalagi, kemudian setelah kita menyambut dengan riang gembira, kita jabat tangannya, kita salaman, semuanya. Setelah salaman, kemudian kita mempersilahkan dia duduk di tempat duduk yang pantas. Jangan suruh duduk di bawah, tapi suruh duduk di sofa, di bangku. Nah, ini kita layani tamu kita dengan baik, sehingga dia merasa dimuliakan, merasa dihormati. Kamu nggak apa-apa, siapapun dia tetap kita layanin. Bismillah, insya Allah berkah, dan ini merupakan anjuran dari Nabi Muhammad SAW. Ada perbedaan juga, contoh kalau misalnya kita datang ke rumah orang alim soleh, ke rumah seorang guru. Kemudian guru itu memang dia memiliki adab yang sangat tinggi. Tentunya dia akan menawarkan kita semua untuk duduk di bangku. Tapi kita harus tahu diri juga sebagai murid, jangan pernah kita duduk sejajar sama guru kita. Itu adab yang Masya Allah tuh jarang orang punya, yang jarang dilakukan. Tapi ini kelihatan adab seorang guru dan murid sini, dan ini adalah adab antara guru dan murid, ya. Ini sangat tinggi banget, sangat bagus banget nih adab ketika kita melakukan. Waktu kemarin di akhir puasa, ya, Ana dipanggil sama Sayyidul Walid, kemudian Ana berkunjung ke rumahnya, ke rumah Sayyidul Walid Al-Habib Umar bin Abdurrahman Syagab. Kemudian ketika Ana datang masuk ke rumah, Assalamualaikum. Kemudian Walid menyambut Ana dengan sangat baik. Kemudian beliau mempersilahkan Ana duduk di bangku. Ana bilang, Walid, Ana duduk di bawah ya. Walid terus membujuk Ana untuk duduk di bangku, tapi karena Ana tahu diri, terus Ana memaksakan untuk bisa duduk di lantai. Itulah adab kita sebagai murid terhadap guru. Ini harus dicoba dan harus diamalkan, bukan harus dicoba, harus diamalkan, ya. Dan jangan pernah duduk sejajar sama guru kita. Bahkan sampai diri pun tuh, kita jangan sampai kita lebih tinggi dari guru kita ketika kita duduk. Walaupun, nah, aneh kan orangnya tinggi, enggak, tetap nundukin badan inti di hadapan guru inti. Walaupun guru inti lebih kecil, tetap inti tundukin. Setidaknya inti nunduk deh, inti nunduk atau direndahkin segimanapun dengan sikap yang sangat
tawadu, dengan sikap kita yang sangat rendah di hadapan guru kita. Itulah adab kita terhadap guru. Kita lanjut lagi di dalam adab sahibul bait terhadap tamu. Setelah kita duduk, setelah tamunya disuruh duduk, kemudian kita ajak bicara dengan lemah lembut. Jangan ngomong yang kasar-kasar, diajak ngomong yang lemah lembut. Dan pertanyaan sederhana yang diajarkan dalam kitab Akhlaqul Iman adalah tanyakan tentang kesehatannya, tanyakan kesehatan keluarganya. Biasanya pernah nggak kita semua sahabat Jundu ketika ke rumah orang, kita sering nih ditanya, bahkan kita sampai bosen dah. Tapi dulu aneh nggak tahu ilmunya, pasti nanya tentang kesehatan nih. Gimana sehat? Gimana keluarga sehat? Gimana ibu sehat? Waktu dulu aneh belum tahu ilmunya ya pasti nanya ini. Aneh udah baca kalau ketemu orang-orang soleh itu pasti nanya ini. Dan ternyata Allahumma itu semua diajarin dalam kitab, dan itulah speak yang berpahala. Karena speak yang nggak berfaedah, ini speak yang berpahala yang memang dianjurkan. Ini merupakan adab. Masya Allah. Dari sini kita diajarin speaknya gimana untuk mulai obrolan. Diajarin tuh sampai tanya kesehatan, gimana sehat, gimana keluarga sehat. Insya Allah tuh kita dari situ awalan tanya, dan lain-lain baru. Walaupun kita dalam keadaan kurang sehat juga tetap kita jawab alhamdulillah bil khair, alhamdulillah sehat, alhamdulillah, gitu aja dijawab aja walaupun kita kurang sehat. Nanti di pembicaraan selanjutnya baru kita bicarakan tentang kondisi kita sebenarnya, dan terserah bebas di situ ya. Sahabat Jundu, jadi kita harus melayani tamu dengan sopan, yang lemah lembut, dan dengan wajah gembira. Dan jika memang itu adalah tamu kita, sebisa mungkin kalau bisa, yang melayani tamu itu adalah kita sendiri. Karena sudah ada di dalam riwayat Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surah Az-Zariyat ayat 24 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Sudahkah sampai kepadamu Muhammad tentang tamu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yaitu para malaikat yang datang kepada beliau yang dimuliakannya. Mereka dimuliakan karena Ibrahim sendirilah yang melayani tamu itu tersebut, dan mengajak istrinya pula ikut membantu untuk melayani tamunya dengan cara menghidangkan makanan untuk tamunya. Dalam surat Hud ayat 69 yang berbunyi fama labisa an jaa bi ijlin haniz, maka tidak lama Ibrahim alaihissalam menyuguhkan daging anak sapi yang dipanggang. Dan di surah Az-Zariyat ayat 26 faragha ila ahli faja'a bi ijlin samin, maka dia pergi diam-diam menemui keluarganya, kemudian dia membawakan daging anak sapi yang gemuk yang sudah dibakarnya. Jadi Masya Allah, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjadikan maqam derajatnya sangat tinggi tersebab memuliakan tamunya. Sampai sebegitunya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam memuliakan tamunya. Bahkan di dalam riwayat lain, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam kalau mau makan tuh nggak pernah sendiri, selalu mengajak seseorang untuk ikut makan bersamanya. Ini adalah contoh yang luar biasa, yang sebegitunya Allah Ta'ala memberikan begitu besar pahalanya bagi orang-orang yang memuliakan tamunya. Di dalam hadis Rasulullah SAW pernah meriwayatkan, datang utusan Raja Najasyi atau Raja Habasyah di Ethiopia menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasul sendiri yang melayani utusan-utusan tersebut. Kemudian para sahabat pada saat itu berkata kepada beliau, "Ya Rasul, kami akan mencukupimu." Artinya, biar kami saja yang melayani mereka. Tapi kata Rasulullah SAW mengatakan, jangan. Karena mereka atau Raja Najasyi ini pernah memuliakan sahabat-sahabatku, kini aku akan membalas memuliakan mereka semua. Jadi, memuliakan tamu, menghormati tamu, merupakan kebiasaan para nabi sebelumnya dan sampai kepada Rasulullah SAW. Kemudian ada kisah lagi dari Imam Syafi'i dan Imam Maliki, bahwasanya Imam Syafi'i radhiyallahu an pernah mengunjungi gurunya Imam Malik radhiyallahu an. Kemudian sampai di rumahnya, Imam Malik langsung melayani Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik sendiri yang menuangkan teh atau menyuguhkan air kepada Imam Syafi'i. Kemudian Imam Malik berkata kepada Imam Syafi'i, jangan engkau terkejut apa yang telah aku lakukan, karena melayani tamu adalah wajib. Masya Allah. Bagaimana tuh riwayat dari para nabi, dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, kemudian Rasulullah SAW, sampai imam mazhab kita mencontohkan bagaimana cara kita melayani tamu dengan sebaik mungkin. Makanya tak heran jika Allah Ta'ala memberikan pahala yang begitu besar bagaimana cara kita melayani tamu. Begitulah sahabat Jundu.